Puji Tuhan, kekristenan adalah sebuah proses. Proses di dalam mendengar firman, dipahami, dan setelah orang itu menerima firman, maka hidupnya akan berubah. Ini adalah kesaksian yang sungguh luar biasa. Keluar lepas dari setiap ikatan yang ada dan boleh mengalami satu hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan inilah kabar baik saudara. Amin saudara. Kita angkat Alkitab kita, e-Bible, dan bersama-sama mari kita katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Amin. Saudara, silakan duduk. Dan hari ini saudara, di dalam ibadah yang pertama di tahun yang baru, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama 2-3. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini, siang ini, sebagai firman yang pertama yang kami terima di awal tahun yang baru. Berbicaralah Engkau, urapi kami semua Tuhan, dengan fresh anointing, dengan new anointing Tuhan. Sehingga benar-benar kami bisa memahami kebenaran firman yang membuat kerohanian kami akan terus naik. Karena firman-Mu merupakan warning, merupakan peringatan ya Bapa di dalam kehidupan kami untuk kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin bersama-sama. Amin. Kita membaca di dalam 3 ayat itu adalah malam perpisahan, di mana Paulus besoknya akan pergi. Kita membaca tadi, karena Paulus bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Jadi malam itu malam terakhir, malam perpisahan. Saya yakin karena itu malam yang terakhir, banyak orang yang berkumpul di rumah itu. Saya percaya kursi-kursi semua sudah terisi. Lalu ada seorang muda namanya Eutikus. Eutikus saya percaya dia datangnya terlambat saudara. Pada waktu dia datang, dia lihat kursi sudah terisi, maka dia mengambil keputusan untuk duduk di jendela. Jendela itu bukan tempat duduk, saudara. Amin, saudara. Begitu dia duduk di jendela, itu dia mengandung satu resiko. Kalau dia tidak seimbang, dia bisa jatuh. Kalau dia ngantuk, saudara, dia bisa jatuh, saudara. Dan malam itu karena malam perpisahan, ada banyak hal yang disampaikan oleh Paulus. Panjang meetingnya, pertemuannya itu meetingnya itu panjang. Lalu Alkitab menulis, saudara, akhirnya Eutikus tertidur lelap. Bayangkan, jangankan tertidur lelap, baru tertidur begini aja. Duduk di pintu bisa seperti gitu, saudara. Ini tertidur lelap.
Tiba-tiba dia terjatuh. Buat. Dari lantai 3. Saudara bisa bayangkan ya, kalau satu lantai itu 3 meter, kira-kira 9 meter. Saudara lihat ini plafon ini 8 meter dari sini nih. Orang tiba-tiba jatuh. Buat. Mati. Nah hari ini saudara, di tahun yang baru, saya mengajak saudara, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, itu ada jendela-jendela yang bisa membuat kita terjatuh kalau tidak hati-hati. Saya tidak menginginkan di tahun ini saudara masuk di tahun 2022, kerohanian saudara naik turun, naik turun, naik turun. Tapi saya menginginkan 2019, 2020 naik grafiknya, 2021 naik, 2022 grafiknya itu naik. Jangan naik turun, jangan naik turun. Tapi kita harus naik, walaupun mungkin naiknya itu tidak langsung melejit tinggi, tapi naik satu step. Tahun satu step aja, satu step naik. Dengan mendengar firman, dengan memahami firman, hidup saudara akan berubah. Hari ini kita akan belajar saudara, jendela apa yang bisa membuat kita jatuh. Yang pertama adalah saudara jendela apa saudara? Keangkuhan. Orang yang angkuh itu ibarat saudara seperti Yutikus yang duduk di jendela. Kalau saudara menikmati keangkuhannya itu seperti tertidur lelap. Keangkuhan itu sombong itu nggak usah ditanam, nggak usah dibentuk, nggak usah diundang. Yang namanya sombong itu datang sendiri. Seperti saudara menanam saudara seperti di taman, rumput itu nggak perlu ditanam, nggak perlu. Kecuali memang rumput yang rumput gajah atau rumput liar itu nggak perlu ditanam, muncul sendiri. Demikian juga sombong bisa muncul di dalam diri saudara sendiri. Mari kita lihat membaca firman di dalam Amsal 18 ayat 12a. Amsal 18 ayat 12a kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang itu kalau mau hancur, dia harus tinggi hati. Orang itu kalau mau hancur, saudara, dia harus sombong. Karena tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi orang kalau mau hancur, dia harus tinggi hati. Tadi saya katakan kita harus berhati-hati. Karena saudara nggak perlu tanam, saudara, sombongan itu. Itu bisa datang sendiri. Di dalam Yesaya 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Kesombongan itu saudara, hatinya itu dipenuhi dengan perasaan akulah yang terpandang. Kenapa saudara? Orang itu menjaga image. Karena dia merasa terpandang. Merasa super. Merasa hebat saudara. Terus dibentuk di dalam image kehidupannya itu dibentuk saudara. Firman Tuhan berkata, kesombongan ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Kesombongan akan menjatuhkan kita. Seperti kita duduk di jendela itu dan kita tiba-tiba jatuh. Sebuah bangsa saudara yang mengalami kesombongan yang luar biasa adalah Jerman. Di dalam tahun-tahun 40, di dalam tahun-tahun ya sekitar itu saudara. Mereka berkata bahwa ras Arya adalah ras yang terbersih, terhebat di dunia. Nah kalau dia sudah merasa hebat, saudara pasti lihat. Ini pasti ada yang nggak benar. Maksudnya yang kotor siapa? Saudara, kalau orang itu udah merasa terpandang, dia nanti bisa tahu yang tidak terpandang ini siapa. Ini nanti orang itu begitu. Kalau saya itu merasa intelek saya hebat, nanti saya akan membuat ini orang-orang yang tidak uneducated ini, orang-orang yang tidak terpelajar. Ada ini di dalam pikiran saya. Kalau saudara merasa saya ini adalah orang dari darah biru bangsawan, nanti saudara punya pemikiran. Ini loh cuman rakyat biasa, nggak cocok sama saya, nggak sama. Nah saudara, orang ini saudara berkata, mana ras yang kotor? Ras yang kotor orang Yahudi. Basmi saja, 6 juta mati. Ini saudara. Akhirnya dia menang.
kalah juga. Jerman kalah di dalam Perang Dunia Kedua, takluk. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh saudara, tumbuh rasa kesombongan. Kesombongan itu membentuk pribadi yang keliru. Sombong itu keliru, sombong itu enggak benar saudara. Saya membaca artikel saudara Muhammad Ali, petinju dulu yang terkenal. Saudara pasti tahu Muhammad Ali itu hebat. Dijuluki Big Mouth, mulut besar, si mulut besar. Kalau ngomongnya seenaknya saudara. Satu saat dia naik pesawat. Waktu naik pesawat tiba-tiba pramugari mengumumkan kita akan masuk turbulence. Semua pakai seat belt saudara. Semua diperiksa, dilihat seperti kalau kita naik pesawat. Tiba-tiba Muhammad Ali saudara tidak mau pakai seat belt. Dan dia berkata, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Tapi ini pramugarinya ini pinter. Dia ngomong, kalau Anda Superman, Anda tidak butuh pesawat terbang. Terbang aja Superman, tidak butuh. Jadi kalau saudara naik pesawat, Anda harus pakai seat belt. Jadi itu membentuk pemikiran yang salah. Orang yang sombong itu saudara, di dalam Alkitab, di dalam kehidupan sehari-hari, ingin saya katakan merupakan kanker spiritual. Merusak cinta kasih. Merusak persahabatan. Merusak komunitas. Cinta kasih di dalam keluarga. Kalau saya sombong, saya menganggap Pastor Marta itu orang yang tidak intelek, dia di bawah saya, dia adalah orang yang di bawah saya. Waduh, hancur cinta kasihnya. Kalau saya nganggap diri saya lebih hebat dari anak saya, kamu bodoh, papi lebih pinter, papi lebih hebat. Merusak cinta kasih di dalam keluarga. Hati-hati saudara. Kadang-kadang saya lihat, saya ngomong begini bukan karena saya tidak lihat. Suaminya kalau ngomong tentang istrinya, istri saya itu bodoh. Istri saya itu enggak terpelajar. Istri saya salah. Istri selalu ngomong begitu. Ini menghancurkan cinta kasih di dalam keluarga. Demikian juga di dalam persahabatan. Orang kalau sombong itu kan enggak enak. Saudara, teman-teman ada yang pernah berbicara, saudara, ayo teman-teman kita SMP. Siapa yang saat ini sudah bisa beli mobil Mercedes? Siapa di antara kita? Saudara, ini ada ya, teman saya, saudara, teman saya. Yang dengar kan nggak enak, saudara. Yang dengar tuh nggak enak. Itu merusak persahabatan, merusak komunitas. Orang yang sombong itu akan merusak komunitas. Kesombongan itu, saudara, juga membawa dirinya, dia anggap dirinya itu seperti Tuhan. Bertindak seperti Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa digoda oleh iblis melalui ular, binatang yang cerdik. Makan aja tuh. Oh itu enggak boleh sama Tuhan. Oh makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Hawa dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tidak hanya tertarik oleh buahnya yang menarik. Tapi dikatakan dia tertarik juga dengan pengertian ini. Pengertian ini apa? Pengertian di mana iblis berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Dicoba, ayo makan. Setelah makan, dia tahu bahwa dia telanjang dan seterusnya, saudara baca. Jadi yang saya katakan, ingin katakan, kesombongan itu membuat kita ingin menjadi seperti Allah. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 tentang Lucifer, saudara. Di dalam bahasa Indonesia tidak pernah dijabarkan tulis Lucifer. Tapi di dalam terjemahan yang lain, maka bintang timur putra fajar, itulah Lucifer.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Apa saudara? Hendak menyamai yang maha tinggi. Kesombongan itu seperti itu. Dia ingin akhirnya menjadi seperti yang maha tinggi. Kejadian tadi, kalau engkau makan, engkau akan sama dengan Allah. Hati-hati saudara. Kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan yang pinter, dia bisa bertindak dengan ilmunya, dia bertindak seperti Allah. Dia bisa menentukan, dia atur semuanya dunia dengan ilmu pengetahuannya. Dia berpikir dirinya Allah. Kesombongan akan menghancurkan dirinya. Proud come before fall. Iman Kristen tidak pernah mengungkapkan diri dan mengajarkan kepada kita untuk merendahkan orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, ayat ini berbunyi demikian. Saudara, yuk kita baca bersama-sama. Saudara lihat, baca dengan suara yang keras. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kristen tuh nggak pernah nganggap remeh orang. Ya saudara ya, kalau orang sombong itu meremehkan. Iman Kristen tidak pernah mengajarkan untuk merendahkan diri orang lain atau meremehkan. Tapi mengajar, kalau saya melihat Pak Jerry adalah lebih utama dari saya. Pak Jerry lihat saya, Pak Jerry juga berpikir bahwa Pak Abraham lebih utama dari saya. Saya kalau lihat Pak John, saya berpikir bahwa Pak John lebih utama dari saya. Pak John lihat saya, Pak John juga berkata Pak Abraham lebih utama dari saya. Kepada Dodi, kepada Pastor Warren, kepada Pastor Rudi. Kalau kita bisa begitu, keluarga kita aman. Amin saudara. Kalau kita bisa menghargai istri kita. Istri kita ini adalah pemberian Tuhan yang lebih berharga daripada saya. Lebih utama dari saya. Demikian juga istri juga menganggap suami sebagai pimpinan, engkau lebih utama. Aman keluarganya. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita lebih hebat, saudara, itu hancur. Gereja, kalau semuanya bisa begini, saudara, lebih utama memandangnya aman. Tapi kalau gereja, orangnya sudah berpikir, yang doa berpikir bahwa saya lebih peka dari pendetanya mendengar suara Tuhan, runyam, saudara. Kalau sudah pemain musiknya di sini WL-nya, saudara, berpikir bahwa saya lebih hebat untuk menarik hadirat Tuhan daripada para full timer yang lain, daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Problem baru dimulai di dalam gereja ini. Itu sebabnya saudara, kesombongan harus tidak boleh hidup di kehidupan kita. Di dalam hidup pribadi, di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja. Pertemuan, buang, itu jendela yang bisa menjatuhkan kita. Yang kedua, jendela apa yang bisa menjatuhkan kita, saudara? Kita belajar hari ini adalah jendela apa, saudara? Amarah. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Orangnya cepat emosi. Alkitab berkata jangan lekas-lekas marah. Emosinya dibangun. Bahkan untuk hal yang sekecil sekalipun. Saudara mudah marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Ada orang berkata, marah kok sedikit-sedikit? Karena saking selalu marah, selalu marah, selalu marah. Dan firman Tuhan berkata, kemarahan itu saudara, akan membawa kepada kebodohan. Kemarahan menetap pada dada orang bodoh.
Saudara dengar ini, saudara harus dibentuk. Emosi saudara harus dibentuk. Saudara bisa ngerem. Saya masih ingat saudara waktu kita masih kebaktian di Pemkot saudara ya. Ada seorang yang bersaksi saudara. Dulu bos saya ini kok ini, waduh orangnya cepat marah, sedikit-sedikit marah. Satu saat dia marah, saya mau ditabrak mobil. Mau ditabrak mobilnya saudara. Tapi dia ngomong gini, tapi setelah datang di gereja ini ya, dia bilang gitu ya. Kok itu dengar firman, ngerti firman, hidupnya berubah. Jadi sabar. Nah demikian juga kita semua ini saudara. Tiap minggu di iCare saudara, saudara dengar firman. Firman itu harus dipahami dan akhirnya firman itu membawa perubahan di dalam hidup. Harus terjadi perubahan di dalam hidup ini saudara. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya saudara ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Saudara ingat, pada waktu Kain merasa bahwa korbannya tidak diterima oleh Tuhan, dia kan marah, jadi marah. Nanti saudara pelajari di Kejadian. Lalu ayat itu berkata, hei hati-hati Kain. Iblis mengintip hidupmu. Jadi kalau orang itu udah marah gitu saudara, itu iblisnya ngintip. Tinggal tunggu celah. Tinggal tunggu celah. Begitu saudara lupa saudara, masuk. Itu akan fatal, tiba-tiba terjadi pembunuhan, terjadi penganiayaan, terjadi apa? Dimotori oleh marah. Marah dapat menimbulkan ketidaksabaran, menimbulkan balas dendam. Kenapa orang balas dendam? Karena dia marah kepada orang itu. Kenapa orang punya niat jahat? Karena dia marah kepada orang itu. Dia nggak seneng saudara, dia merasa tersaingi. Dia punya niat jahat saudara. Pemutarbalikan fakta diputer karena memang dia marah, memang dia nggak seneng. Demi melampiaskan amarahnya terjadi pengkhianatan, terjadi pemutarbalikan fakta saudara. Semuanya dibalik karena marah. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Marah, kalau marah firman Tuhan berkata sebelum matahari Anda bereskan. Suami istri bisa baku marah. Saudara sebelum tidur selesaikan dulu. Kalau tidak saudara mau tidur belok kanan, menghadap kiri, kanan, diputer saudara dari rontok ke kaki, ke puter, saudara nggak bisa tidur karena hatimu marah. Itu sebabnya harus diselesaikan. Ingat, marah iblisnya ngintip. Begitu saudara khilaf atau saudara lena, cek masuk, akan menghancurkan keluargamu. Jendela keamarhan yang harus dihindari di tahun ini. Yang ketiga, ada jendela saudara, yang bisa menghancurkan kita. Jendela apa saudara? Jendela kerakusan. Ya kita lihat. Di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat. Bilangan 11 ayat yang keempat. Saudara baca 2, 3. Orang-orang bajingan. Sampai di sini. Ini di dalam Alkitab. Cuman sekali ini ada kata bajingan. Ini kan kalau orangnya kasar ya ngomong ya. Alkitab sampai ngomong orang bajingan. Kenapa sampai dikatakan demikian? Yang ada di antara mereka apa saudara? Kemasukan nafsu rakus. Ayo kita belajar di tahun yang baru ini saudara. Ya, banyak pesta saudara. Itu bisa dilihat. Kalau lagi pas kita pesta, saudara bisa dilihat. Saya pernah satu saat saudara ketemu, saya lihat ya, ada orang kecil, badannya kecil, ambil makanan saudara. Ambil makanannya satu gunung saudara. Ya, satu gunung. Wah, saya pikir ya memang walaupun kecil bisa juga makannya banyak saudara. Sudah sampai begitu saya kaget juga. Dicampur podeng. Loh kok dicampur podeng ya? Saya berpikir ya udahlah positif aja. Ya toh nanti di perut juga nyampur saudara.
Ya sudahlah dicampur di situ nggak apa-apa, nanti di perut kan juga nyampur. Belum selesai, buah, nanas, semangka, ditaruh di situ saudara. Nah sekarang yang begitu tuh saya ingin tahu cara makannya gimana ini orang ini. Dimakan nasinya atau dimakan buahnya dulu nih. Begitu saya amati saudara, begitu dia duduk, tiba dia buka tas. Buka tas saudara, tas plastik begitu, dimasukkan, disalin di situ saudara. Astaga saya lihat saudara, ini Columbus, saudara tahu Columbus. Kelompok ibu-ibu babungkus saudara ya. Ini seperti ini, bungkus, set. Aduh saudara. Kita ini belajar saudara, ada tulisan di dalam bahasa Yunani yang mengajarkan, menjelaskan tentang kerakusan ini saudara. Ada 6 kata yang dipakai, yaitu yang pertama saudara adalah preporepe. Next. Sudah? Bukan itu. Ada 6 yang pagi tadi bisa muncul. Yang pertama adalah prepropere. Makan terlalu cepat pada waktunya. Belum jam makan sudah makan. Ini hati-hati loh. Ya saudara ya. Terus laute, makan makanan yang terlalu mahal. Nah, kita ini juga belajar ya saudara ya. Saya mau cobalah makanan yang mahal, itu sebetulnya memuaskan hawa nafsu, kerakusan. Ini yang ngomong ini ya saudara ya. Bukan saya. Ini di kamusnya itu begitu saudara ya. Terus nimis, makan secara berlebihan, rakus. Ardenter, makan dengan hasrat yang sangat besar. Studio C, makan secara sengit alias gak mau kalah sama yang lain. Gua sikat. Yang terakhir forente, makan secara liar alias makan gak tahu adat. Saudara. Makan seperti binatang. Kamus mengajarkan bahasa Latin. Ayo kita ini sebagai orang Kristen, jangan sampai kita kemasukan saudara, nafsu rakus. Makan untuk hidup, itu betul. Bukan hidup untuk makan. Hidup itu bukan hanya untuk makan. Tapi kalau saudara hidupmu untuk makan, itu adalah rakus. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah saudara? Kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Perutnya itu yang nomor 1. Perutnya yang harus dipuaskan. Ini yang namanya nafsu rakus. Saudara boleh, babungkus itu boleh. Tapi tunggu sudah selesai dulu acaranya. Ada kelebihan, ya harus dibungkus. Daripada dibuang, bungkus. Tapi kalau lagi makan itu saudara, itu tahu ada adatnya. Dilatih dari anak-anak. Kadang-kadang saya perhatikan anak-anak umur baru 5-8 tahun, mamahnya ngambil sate 6. Ini saya tidak mengada-ada ya, saya lihat. Saya perhatikan benar anak ini bisa habis. Baru makan 1,5 dilepas lari-lari. Saya kalau lihat gitu, kalau itu family saya makan. Tapi karena itu bukan apa-apanya saya, orang nanti lihat aneh juga saya ambil makanan sisa begitu. Dari kecil dilatih. Kita ini di sini saudara diberkati Tuhan. Kalau ngomong mau makan, itu pikiran kita mau makan di rumah makan mana. Tapi di belahan dunia yang sana, di belahan provinsi yang sana, orang mau makan saja mikir. Hidupnya dari hari ke sehari. Kita bukan dari hari ke sehari. Kita mungkin bulan, kita tahun, udah ada, saudara. Tapi mereka yang dari hari ke sehari, makan aja susah. Saudara jangan punya kebiasaan seperti itu. Ya saudara ya, belajar. Kadang-kadang kalau saya amati ini saudara, bakso gitu ya saudara, ambillah secukupnya. Aduh, kaget saudara. Saya kalau yang begitu-begitu ingin tahu. Saya hitung 18 butir. Ini mau habis enggak ini orang ini ya? Cobalah
kasihan yang di belakangnya yang ngantre. Yang ngantre ini belakangnya, kasihan. 18, saudara, belajar. Jangan sampai kita duduk di jendela ini. Jangan. Yang keempat, yang terakhir. Sebetulnya ada 7, nanti saya sambung lagi di minggu depan. Cukup 7 aja. Jendela yang keempat adalah jendela, saudara, apa saudara? Jendela malas atau Loh, kok ini hati? Jendela malas. Ayo kita lihat ayatnya. Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara perhatikan, engsel dan pintu. Ini pintu ya saudara ya, nempel ya di dinding ya, ada engsel. Nah, kalau sudah di engsel itu goyangnya kemana? Kalau nggak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Engsel ke kanan, ke kiri. Cuman gini aja. Ini orang males ini, seperti engsel. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ayo bangun Pak. Ayo sudah jam 7. Balik ke sini lagi. Pak, anak-anak sudah bangun mau ke gereja. Balik lagi gini saudara. Udah cuman begini aja kayak engsel, pintu di engsel begitu saudara. Dan firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kayak engsel. Maka kita ini jangan malas. Malas menjadi sebuah dosa. Karena kemalasan mengakibatkan kegagalan manusia untuk mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Talenta yang Tuhan berikan dikubur, tidak dimultiplikasikan karena malas. Tuhan memberikan saudara berbakat luar biasa, tapi malas. Saudara diberikan karunia, main musik, nyanyi, bisa menyampaikan firman, nggak pernah dimultiplikasikan karena malas. Saudara pinter, tapi malas. Saudara punya potensi yang luar biasa, tetapi malas. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 25 ayat 26, maka jawab tuannya itu, kamu hamba yang jahat dan malas. Itu tentang talenta. Yang 5 dimultiplikasikan jadi 10. Yang 2 dimultiplikasikan jadi 4. Yang 1 dikubur. Lalu Tuhan berkata, engkau hamba yang malas. Saya tidak mau saudara di tahun ini jemaat AFGF adalah jemaat yang malas. Saudara harus menemukan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Harus dimultiplikasikan, harus digarap, saudara, harus dilakukan, dikembangkan, jangan malas. Kemalasan akan menyeret kepada hal-hal yang lain. Demikian juga ya saudara ya, sebagai penutup, malas di dalam beribadah. 2 tahun ini kita digoncang adanya pandemi. Lalu apa yang dilakukan gereja? Gereja ingin melayani umatnya. Ibadahnya hybrid, campuran antara onsite dan online. Tapi online itu dibuat karena ada hal-hal yang khusus, pandemi. Atau untuk orang yang sakit, jemaat yang sakit. Kita tetap melayani, kita tidak akan pernah menutup online. Karena itu merupakan pelayanan kepada jemaat. Atau jemaat yang sudah tua, senior, udah gak bisa jalan. Tapi kami tetap mau melayani, yaitu melalui online. Saudara, jemaat yang melayani kerja di luar negeri, ekspatriat. Saudara, di daerah terpencil misalnya, gak ada bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Kita menyediakan, ya saudara, semua disediakan untuk bisa.
Tapi saudara, kalau saat ini semuanya sudah mulai kembali, Anda kerja setiap hari kerja. Tiap minggu saudara bisa datang arisan. Tiap minggu saudara bisa pergi ke keluarga untuk ibadah. Saudara tiap minggu bisa nonton bioskop, bisa ke mall. Tapi begitu kita ngomong ayo ibadah, aduh saya online saja. Saya ingin mengajak saudara untuk saudara mengintrospeksi diri. Mungkin Anda duduk di jendela yang keempat ini. Malas. Mari kita belajar. Kemalasan akan menyeret. Malas berdoa, malas baca firman, akan menyeret yang lain, yang lain, yang lain. Pak, saya online kan juga roh saya menyala. Betul, betul. Rohmu juga menyala. Tapi kalau kamu kumpul semacam ini, bara apinya 100 dikumpul, apinya itu nyala. Saudara jujur, kalau saudara online, saudara nyanyinya nggak sama dengan kita seperti ini. Atmosfernya itu nggak terbentuk. Atmosfernya itu beda. Doanya itu ya mungkin ya cuman ya doa begitu aja. Bahkan dengar firman saudara bisa tetap main handphone. Tetap enak. Kerinduan yang kita nyanyi, lebih baik satu hari di pelataranmu, hilang. Mana nih nuansa spiritnya satu hari untuk ada di dalam rumah Tuhan. Tapi kalau kita seperti ini saudara, terbentuk. Saudara ngumpul beda, nyanyinya beda. Saudara, dengar firmannya beda, semuanya berbeda. Jadi saya ingin katakan, online itu adalah bagian dari pelayanan kita untuk hal yang khusus. Karena saudara memang tidak bisa ke gereja. Oke, tapi kalau saudara bisa datang ke gereja dan Anda tidak mau introspeksi di awal tahun ini, mungkin saudara duduk di jendela yang keempat. Dan mari kita membangun kehidupan kerohanian yang terus maju, maju, maju dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Persiapkan perjamuan kudus setiap kita. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Berbicara Engkau secara pribadi di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saudara tidak hafal keempat jendela itu. Tapi kalau ada satu dua yang menemplak hidup saudara, yang menusuk hati saudara, saudara terima dan katakan terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah menemplak hidupku. Dan biarlah aku diperbaharui. Aku diperbaharui di dalam Engkau. Hatiku terbuka hanya